hasil. Gitu dong. Siap, action, gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Kita berkumpul di sini dalam rangka mempresentasikan untuk tugas aksi nyata program guru penggerak angkatan ke-6 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Royani, Eskom MPR. Sebelumnya yang terhormat kepada Kepala SMK Negeri 3 Depok, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Depok, serta Bapak dan Ibu guru sekalian. Susunan acara pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya adalah penyampaian arahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian pemaparan materi oleh Bapak Ahmad Royani, dan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Untuk mengawali kegiatan yang pertama yaitu pembukaan, marilah secara bersama-sama kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Baik, untuk acara yang kedua yaitu pemaparan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Anda Samsuri MM. Saya persilakan Bapak. Pada Ibu Pembawa acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 3 Kota Depok, yang saya hormati TGP SMK Negeri 3 Kota Depok, Bapak Ahmad Royani SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta pada seminar pada hari ini. Marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita telah diberikan nikmat sehat, yaitu dalam rangka untuk menyaksikan pemaparan dari calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Royani Eskom. Sholawat serta salam yang biasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di akhir-akhir nanti kita tetap mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menyambut acara ini dengan bahagia bahwa calon guru penggerak kita yaitu Pak Ahmad Royani secara biasa menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak mentornya, yaitu Bapak pendampingnya, kalau tidak salah Pak Agus ya. Nah, salah satunya adalah kegiatan pada hari ini, yaitu ingin memaparkan hasil karyanya, yaitu melaksanakan aksi nyata dalam pembelajaran metode segitiga, restitusi pada program calon guru penggerak angkatan ke-6. Nah, mudah-mudahan nanti angkatan yang berikutnya Bapak dan Ibu guru adalah calon guru penggeraknya, yang mudah-mudahan. Nah, itu tidak terlepas tapi dari imbas daripada yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ahmad Royani.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita merasakan ya bersama bahwa dengan adanya buku penggerak ini tentunya ya sudah beberapa yang sudah kita rasakan ya, yaitu sebagai bentuk aksi nyata yang dilakukan oleh DBD ya, yang terutama imbasnya adalah bagi peserta didik kita ya, yaitu dengan semangatnya untuk melakukan pembelajaran kelas dengan metode restitusi tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dalam pemaparannya segitiga restitusi ini ya membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan, terutama bagi peserta didik kita, yaitu anak-anak kita, siswa dan siswi serta juga. Nah, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya ya dalam rangka untuk mendukung pemaparan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, bisa mengikuti sampai dengan akhir acara nanti. Sekaligus ya bagi yang bersangkutan ya Pak Ahmad Royani, semangat terus ya agar teman-teman kita tergerak hatinya ya untuk bisa mengikuti jejak Pak Royani sebagai calon guru penggerak. Dan ini guru penggerak memang diharuskan bagi kita yang mau berkarir ke depan ya, terutama untuk sebagai calon pemimpin di sekolah ya, pemimpin di satuan pendidikan, sekarang harus melalui guru penggerak. Tidak ada lagi calon kepala sekolah yang bukan dari guru penggerak, semuanya melalui calon guru penggerak. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Pak Royani bisa menyelesaikan program ini dengan baik dan lancar, sehingga nanti bisa menggantikan ya posisi kepala sekolah yang sudah mendekati pensiun ya, terutama saya juga nanti 2 tahun lagi pensiun, dan mudah-mudahan segera dari guru penggerak ini menjadi calon ya, dan insya Allah mulai tahun ini sudah mulai angkat ya kepala sekolah dari calon guru penggerak alias tidak melalui LP2PS ya, jadi diambil atau dicalonkan dari guru penggerak. Nah, terutama mungkin mengenai antriannya adalah melalui prestasi masing-masing ya, menurut ranking penilaian di calon guru penggerak. Mungkin itu saja. Sekali lagi ya, selamat mengikuti pemaparan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak kita yang mudah-mudahan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang metode segitiga restitusi perangkat perubahan oleh Bapak Ahmad Royani SKMTR. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang ini kita bisa melaksanakan
khususnya bagi kami terkait kegiatan aksi nyata dengan kegiatan berfungsi 3 institusi terkait prakarsa perubahan, guru penggerak atau guru penggerak angkatan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Depok, Bapak Dr. Santuri MN, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Usaha, yang kami hormati Bapak Ibu guru semua. Izinkanlah saya pada kesempatan hari ini menyampaikan atau mungkin berbagi dalam aksi nyata kegiatan atau program calon guru penggerak angkatan 6. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait aksi nyata prakarsa perubahan. Baik, ini adalah kegiatan bimbingan saya ya di aksi atau pendampingan individu pertama. Kemudian sebelum memulai penyampaian terkait segitiga restitusi, sebagai prolog barangkali saya ingin menyampaikan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam memberikan dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya sebagai guru kita ingin menantikan atau menunggu siswa-siswi kita yang memiliki karakter, memiliki kepribadian yang berlatar belakang profil Pancasila. Nah, untuk itulah kita perlu mendesain, menyiapkan bagaimana terbentuk siswa-siswi kita yang memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan ini kita ingin berbagi terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam dan zamannya agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, sebagai guru kita diwajibkan ya menuntun bagaimana mengarahkan anak didik kita menjadi anak didik yang berjalan sesuai dengan zamannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di zaman sekarang anak didik belajar ya pastinya sudah menggunakan gadget ya, menggunakan HP, menggunakan teknologi. Nah, tidak mungkin kita pungkiri kita tidak menggunakan alat-alat itu. Nah, karenanya bagaimana kita mengarahkan agar anak-anak didik kita tetap menggunakan gadget, tetap menggunakan teknologi yang pada zamannya, akan tetapi kita maksimalkan penggunaan dalam rangka mendukung pembelajaran. Kemudian pendidikan menghamba pada murid. Barangkali bahasanya lebih kepada pendidikan haruslah berpihak pada murid. Kata menghamba ini bisa diartikan berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Nah, pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai guru sejatinya kita mengajar ya dengan berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak sudah barang tentu ketika melakukan proses pembelajaran terjadinya diskusi, terjadinya kolaborasi, sehingga apa yang kita ajarkan kepada anak, anak juga merasa senang, merasa nyaman, dan tidak terjadi satu arah. Di mana ketika kita mengajar, kita hanya menginstruksikan anak untuk begini, untuk begitu. Nah, sementara di sisi lain barangkali anak tidak kita berikan kesempatan untuk berargumen, kita tidak berikan kesempatan untuk mengajukan ide-idenya. Nah, pada kesempatan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita harus lebih mengutamakan bagaimana keberpihakan kita kepada siswa. Dan yang ketiga adalah guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan atau tanaman dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Bapak Ibu,
yang berbahagia, kalau kita lihat filosofi bahwa guru ibarat petani, di sini kita sudah diberikan ladang ya dengan sekolah yang begitu luas. Nah, bibitnya ya tanamannya ibaratnya adalah pendidik atau peserta didik yang nanti akan kita olah. Nah, tugas kita sebagai pendidik tentunya merawat sejatinya karakter, sejatinya bakat. Setiap anak sudah ada sejak dia lahir. Setiap anak memiliki keunikan. Ada anak yang memiliki bakat berbicara, ada anak yang memiliki bakat berolahraga, bahkan ada anak yang bisa atau memiliki bakat bernyanyi. Nah, sejatinya sebagai guru kita menuntun mereka untuk ke arah keberhasilan menjadi anak yang sukses. Nah, ketika kita tidak tuntun, ibaratkan petani menanam pohon cabai, ya, pohon cabai belum tentu tumbuh dengan subur, akan tetapi rumput-rumput yang ada di sekitarnya sudah pasti berpotensi untuk tumbuh lebih subur. Nah, ketika demikian, ketika kita mendidik anak didik atau peserta didik, boleh jadi kalau tidak kita tuntun, kita arahkan, anak didik kita bisa terkontaminasi dengan budaya, terkontaminasi dengan gadget yang dia miliki, bahkan terkontaminasi dengan rekan-rekan yang barangkali tidak menunjukkan atau contoh yang baik. Disinilah tugas kita semua sebagai guru ibarat petani. Berikutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan bagaimana pemecahan masalah pembelajaran siswa untuk menempuh budaya positif dalam kelas. Tadi telah saya sampaikan di awal, dalam mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sebagaimana disampaikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, ada istilah pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut pendapat dosen 2004. Atau restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada materi ini Bapak Ibu, kami ingin share ya apa yang kami dapat di program guru penggerak. Dalam mendukung program bahwa terkait perlu mendukung filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam mengajar kita harus berpihak kepada anak atau peserta didik. Dalam mengajar kita harus menuntun, dan dalam mengajar harus menghambakan dalam artian berpihak pada anak. Maka segitiga restitusi ini menjadi sebuah solusinya. Ya, next. Ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang kami maksud seperti berikut. Ada sebuah gambaran pola segitiga restitusi, di mana sisi kanan adalah menanyakan keyakinan. Jadi pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bisa kita terapkan pada pembelajaran di sekolah, baik dalam penanganan masalah maupun penanganan lain yang seringkali setiap pendidik penanganannya dengan punishment. Ya. Kita sering melihat ketika anak kita bersalah atau hari Senin masuk tidak menggunakan seragam, kita lakukan berikan dengan punishment. Nah, hal yang kita lakukan ini terkadang bisa bertabrakan dengan keberpihakan kepada anak tadi. Segitiga restitusi menawarkan bagaimana penyelesaian masalah tadi
dengan bijaksana. Kita lihat di sini pertama menstabilkan identitas. Nanti kita akan berikan contoh bagaimana menangannya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, dalam gambar pola sebagai 3 restitusi. Dan sisi kiri validasi tindakan yang salah. Ya, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan di bawahnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika kita menemui siswa didik kita, misalnya sebagai contoh, ada seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas. Seringkali kita menanganinya dengan memarahinya. Kenapa kamu tidak menyelesaikan tugas? Kamu males, ya. Kamu begini, kamu begitu dan seterusnya. Sehingga siswa merasa dia terintimidasi oleh guru, atau siswa merasa terhakimi, sehingga guru bisa menurunkan rasa semangat belajarnya. Nah, pada penyelesaian kasus ini, kita bisa pertama mengidentifikasi dulu apa permasalahan yang siswa lakukan sehingga tidak mengerjakan tugas. Misalnya kita tegur, misalnya namanya Budi, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas yang sudah ibu tugaskan kepada kalian, kepada kamu? Nanti akan berargumen. Kemudian kita berikan dia kesempatan untuk berargumen bahwa dia bersalah karena sesuatu hal. Lalu kita validasi kesalahannya agar dia tidak merasa bersalah, dan kemudian baru endingnya kita berikan arahan agar dia bisa menjadi lebih baik. Saya ambil contoh dalam kasus ini, barangkali nanti di sini ada contoh sebenarnya saya buat, walaupun mungkin masih ada kurang sempurna ya, ada pengambilan videonya dengan waktu yang singkat gitu ya. Di sini kasus yang pertama adalah skenario anak yang telat masuk kelas dan satu anak yang tidak mengerjakan tugas. Ya, saya akan memutar. Dengar nggak suaranya? Ya,
Kalau kita cuma dengan lisan, ya apakah besok dia mengulang lagi atau dia memperbaiki gitu ya. Tapi pada metode segitiga restitusi ini perlu kita coba gitu ya. Dimana ketika kita menghadapi anak salah, ya kita awalkan dulu dia, kita validasikan perbuatan salahnya, kemudian kita validasikan dalam bentuk bahwa semua orang tidak pernah bersalah gitu. Bahwa semua orang pernah bersalah, termasuk kamu, termasuk apa yang kamu lakukan. Tapi setiap orang bisa berubah dalam kebaikan. Jadi validasikan sehingga dia merasa dia tidak satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, kemudian terkekang bahwa saya mau melakukan dosa dan sebagainya. Dan yang akhirnya kemudian kita tanyakan kepada dia, karena biasanya di kelas itu kan atau di sekolah ada imbas pertama peraturan dari sekolah, kemudian peraturan itu ketika kita menjadi wali kelas atau menjadi guru, ketika sebelum kita mengajar di awal semester, kita jadikan aturan itu menjadi keyakinan kelas dan nanti berubah menjadi kalimat positif. Contohnya kalau di sekolah itu ada jangan terlambat masuk sekolah, jangan terlambat masuk kelas. Maka kita ubah kalimat sebagai guru menjadi jadilah orang yang disiplin. Ya, gitu. Jadilah orang yang disiplin. Nah, jadi itu sudah masuk. Nah, keyakinan kalimat tadi bisa kita sebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi ketika anak tadi tidak memberi tugas atau telat, maka kita tanya kepada anak sebelum kita ambil kesimpulan keyakinan kelas apa yang kamu langgar dalam kegiatan ini. Oh Pak, nah, dia jawabnya saya bersalah, ya telah melanggar peraturan kelas bahwa setiap siswa tidak boleh telat masuk ke kelas atau bahwa setiap siswa harus masuk 15 menit sebelum bel berbunyi. Nah, jadi dia menjawab kesalahannya. Biarkan dia sendiri yang mengatakan kesalahannya. Biarkan dia sendiri yang mengakuinya. Sehingga guru tidak mengintervensinya. Oh, kalau begitu kamu benar. Kamu telah melakukan pelanggaran dalam keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Untuk itu, besok jangan diulang lagi dan jadilah anak yang baik dan berikan contoh yang baik terhadap teman-teman. Nah, jadi pada permasalahan ini, pada metode ini kita ajak diskusi Bapak Ibu, ajak diskusi anak sehingga keberpihakan kepada anak menurut Pak Kiai Dewantara sudah masuk. Anak tidak merasa selalu bersalah. Nah, ini barangkali yang bisa kita petik daripada segitiga diskusi. Kemudian Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya pun ingin mengajak barangkali nanti keterkaitan dengan visi guru penggerak. Di mana visi guru penggerak seharusnya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam menyusun visi pengajaran guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam hal ini saya sempat juga menulis nanti juara dan budaya. Ketika saya selaraskan dengan makna perubahan yang dimana di dalamnya juga ada keberpihakan kepada anak, saya menulis sebagai berikut: mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak, berwawasan global dan berbudaya. Ini barangkali visi sekolah yang saya pikirkan, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya cara pandang, Bapak Ibu juga punya pemikiran. Kita nanti di akhir bisa diskusi beberapa diskusi ya untuk bisa menghasilkan input yang baik. Pernyataan prakasa perubahan melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang religius, terampil, kreatif, mandiri dan menyenangkan. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita menginginkan ketika kita belajar dan mengharapkan output dari hasil pembelajaran adalah kepuasan bagi siswa. Kita mengajar, terkadang kita tidak sadar kita mengajar dalam satu arah. Kita mengajarkan begini, begitu, tapi kita tidak mengetahui apakah siswa yang kita ajarkan itu merasa nyaman, merasa santai, atau merasa tempat pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan atau kita ajarkan itu sudah melakukan atau sudah mereka senangi. Nah, perlu kita
evaluasi pada setiap kita bahwa agar senantiasa kita mengajar keberpihakan pada anak, senantiasa kita juga menerapkan nilai-nilai religius, terampil, kreatif, mandiri, dan menyenangkan. Yang berikutnya, kami juga ingin menyampaikan atau berbagi terkait inquiry apresiatif Bagja. Nah, ini adalah salah satu sumbangan dari Provinsi Jawa Barat pada pembelajaran CGP. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA atau inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Berikutnya, nah, dalam mencari prakarsa perubahan, kita bisa menerapkan teori Bagja. Teori Bagja pertama kita merumuskan dulu membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya contohnya ini bisa dikolaborasikan sesuai dengan masalah. Misalnya kalau masalahnya adalah menghadapi siswa yang suka telat di kelas, atau menghadapi siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Nah, kita bisa sesuaikan. Nah, saya ambil yang permasalahan yang global. Misalnya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan model pembelajaran yang menyenangkan? Maka poin yang dijawab, kata kunci yang bisa kita berikan solusi pada teori ini adalah mencari informasi dari buku, jurnal pendidikan atau pengajaran, dan yang kedua berkonsultasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Jadi kalau kita bingung bagaimana sih bikin model pembelajaran yang baik, bisa kita tempatkan teori Bagja ini adalah mencari informasi atau berkonsultasi dengan kepala sekolah atau teman, ya, yang menurut kita memiliki pengalaman yang lebih dari kita. Yang kedua, ambil pelajaran. Pada masalah ambil pelajaran akan muncul pertanyaan, siapakah orang yang pernah berhasil mendapatkan model pelajaran yang menyenangkan? Nah, terkait dengan metode pelajaran maka muncul, siapakah orang yang pernah mendapatkan model pelajaran yang menyenangkan? Lalu jawabannya, cari profil guru atau kepala sekolah yang telah berhasil melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kita bisa ambil dan tiru, ya. Lalu bagaimana dia mengatur urutan pelajarannya? Aktivitas apa saja yang ia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Maka kata kuncinya mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur pembelajaran di kelas. Ya. Yang berikutnya, gali mimpi. Pada gali mimpi ini akan muncul pertanyaan, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika model pembelajaran yang menyenangkan sudah tercapai? Bagaimana perasaan saya jika telah memiliki model pembelajaran yang menyenangkan? Apa sajakah hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah memiliki model pembelajaran yang menyenangkan? Dan yang terakhir, apa hal-hal sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan pembelajaran yang menyenangkan? Maka muncul kata kuncinya adalah membuat gambar atau narasi diri saat mencapai model pembelajaran yang menyenangkan, memajangnya di kelas dan meja kantor ketika selama kita merencanakan usaha selanjutnya. Jadi kita bisa setelah mengambil contoh dari guru-guru lain atau dari kepala sekolah atau bahkan dari guru yang pernah pengalaman membuat metode pembelajaran, kita bisa contoh dalam bentuk gambar, ya, Bapak Ibu, atau kita bisa memajangnya di setiap atau di tempat kita mengajar, atau di meja kantor atau di ruang kelas kalau kita wali kelas, sehingga kita selalu teringat bagaimana sih cara memberikan metode pembelajaran yang baik. Itu gali mimpi. Dan yang berikutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pada jabarkan rencana ini ada pertanyaan, apakah langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa kita lakukan? Berapa lama target mencapai model pembelajaran yang menyenangkan? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai model pembelajaran yang menyenangkan? Dan bagaimana cara mengukur kelanjutan dan melanjutkan langkahnya?
Dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan. Maka solusinya salah satu dari pertanyaan tadi adalah menyusun daftar model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita bisa cari jenis-jenis model pembelajaran yang menyenangkan tadi, boleh dengan bisa dengan kita browsing di internet, kita susun model pembelajaran ini. Kemudian biasanya contohnya kan ada di YouTube ya. Kita cari mana aja kira-kira yang representatif untuk kita sampaikan. Kemudian membuat catatan kemajuannya. Kalau kita sudah mengambil salah satu model pembelajaran yang kita menurut kita mudah, menurut kita gampang, menurut kita baik, kita catat perkembangannya, kemajuannya, dan terakhir kita masukkan dari rekan sejawat atau kepala sekolah. Dan biasanya dalam tahapan ini, ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan metode tadi, kita perlu ngajak guru sejawat, teman sejawat, Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin kadang-kadang sulit juga ya, karena waktu atau barangkali karena hal yang lain. Nah kita perlu lakukan untuk mengoreksi bagaimana cara kita mengajar. Dan berikutnya adalah aktur eksekusi. Nah, setelah kita mendesain aktur eksekusinya, kita melakukan apa? Siapa yang bisa mengarahkan, memantau pembelajaran yang kita lakukan di kelas? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kemudian kapan usaha mencapai model pembelajaran yang menyenangkan akan kita mulai? Yang terakhir, siapa yang akan menampung curhatan? Ya kalau kita ngajar, kita mulai menerapkan. Kira-kira yang bisa menampung curhatan kita siapa nih? Ya kalau guru produktif misalnya mungkin kapromnya gitu ya, atau kepala sekolahnya ya, sehingga ketika ada kesulitan ketika kita menyampaikan curhatan kita bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan ada solusinya. Kalau bentuk biasanya sarannya jadi apa yang mesti dilakukan, kalau bentuk metodenya apa yang kurang baik ya. Maka solusi dari atur eksekusi ini mengajak teman sekantor yang memiliki keinginan yang sama. Ya Bapak Ibu bisa misalnya guru semata pelajaran, misalnya guru produktif BKP, BDP atau guru olahraga bisa mengambil guru agama guru olahraga yang lain ya yang serumpun, kemudian memperhatikan cara mengajar kita. Dan setelah itu kita masukkan dari dirinya kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang perlu saya tingkatkan, kira-kira apa yang perlu dimaksimalkan. Nah itu. Kemudian menggunakan model pembelajaran yang interaktif dan melibatkan siswa. Nah ini dalam mendukung keberpihakan kepada siswa, sudah zamannya kita melibatkan siswa ketika belajar. Nah biasanya ini lebih kepada proyek ya, kegiatan pada proyek-proyek kelas yang kita berikan. Dan yang terakhir melakukan variasi terhadap model belajar sesuai konteks materi. Jadi bisa kita ubah model pembelajarannya sesuai dengan konteks materi yang saat itu kita bawakan. Baik Bapak Ibu guru yang berbahagia, dalam mewujudkan suatu perubahan tentunya diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam proses pencapaiannya. Visi dapat terwujud tentunya jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Karena dalam mewujudkan visi diperlukan langkah-langkah yang konkret, menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan belajar yang barangkali tadi kita sudah bahas bersama-sama. Kemudian berikutnya budaya positif yang tadi kita kaji bersama adalah berdasarkan penerapan tahapan belajar tersebut, maka akan muncul kebiasaan positif di sekolah yang biasa kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajarannya. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid lebih bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam menggapai sebuah pembelajaran dan penerapan budaya positif, tentunya hari ini dimulai dari diri kita sebagai pendidik. Kita mulai menerapkan aplikatif yang dilihat oleh mereka, karena sama-sama kita ketahui bahwa guru adalah di buku dan di diri. Sehingga kita mulai menerapkan itu bukan hanya dengan lisan. Kita menerapkannya hanya bukan dengan instruksi. Akan tetapi kita mencontohkannya dari mulai kita tiba di sekolah, mengucapkan salam, bertegur sapa dengan siswa, bahkan sampai kita menutup pembelajaran di kelas, sudah mulai kita lakukan budaya positif tadi.
Lalu Bapak Ibu, perubahan apa yang diharapkan sebagai barangkali nanti di akhir presentasi ini ya, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, mungkin saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru semua untuk sama-sama ayo berpikir untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Tentunya harus melibatkan semua stakeholder yang ada. Ya. Mulai dari kebijakan pimpinan, kepala sekolah membuat sebuah peraturan kebijakan yang memang berpihak kepada siswa, berpihak kepada peserta didik. Ya. Kemudian juga tata usaha juga mendukung bagaimana proses keberpihakan kepada siswa. Tentunya dalam merencanakan hingga pelaksanaan budaya positif tadi berlangsung. Dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang aman, nyaman, ya, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang kita yakini bersama. Perubahan lainnya juga kemungkinan ada bahwa posisi kontrol yang selama ini sebagai penghukum. Nah ini posisi kontrol yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa siswa bersalah, ya, ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin siswa. Sehingga perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan penerapan segitiga diskusi tadi. Kadang-kadang sering kita menjumpai bahwa penerapan ya kita di sekolah menerapkan sebagai posisi menghukum ya atau membuat siswa merasa bersalah. Nah, barangkali solusi yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana merubahnya dengan penerapan segitiga restitusi tadi. Kemudian dan berakhir rasanya itu Bapak Ibu berbagi pembelajaran atau berbagi kebaikan atau berbagi praktek baik yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu guru semua. Tentunya saya berdiri di sini bukan berarti saya paling bisa. Saya hanya berbagi praktek baik. Mudah-mudahan apa yang sudah baik menjadi baik, apa yang belum baik bisa menjadi baik karena Bapak Ibu memberikan masukan yang positif bagi saya semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Barangkali nanti saya serahkan kembali kepada Ibu bawa acara. Barangkali nanti ada hal-hal atau 2-3 diskusi yang perlu kita ciptakan. Semoga pertemuan ini bisa mendapatkan input praktek baik bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Mudah-mudahan dengan metode yang sangat luar biasa ini, insya Allah akan menjadi ilmu ya bagi kami untuk melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang religius, terampil, kreatif, mandiri, dan menyenangkan. Baik, kepada Bapak Ibu Guru, ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ahmad Rayani? Baik, silakan Bapak Syahdi. Baik, nggak usah pakai itu mungkin cukup ya. Mantap, saya pakai harus pakai ini. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Pak Roy selaku calon guru atau sudah guru penggerak Pak? Calon guru penggerak. Baik Bapak, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik di mana yang sudah kita rindukan bahwa di antara guru memang seharusnya ada sebuah pembelajaran antara guru, sehingga di saat kita mengabdi, di saat kita memberikan keilmuan terhadap peserta didik, itu ada sebuah misi yang sama. Gitu. Kalau kita lihat, mohon maaf ya Pak ya, sebelum masuk pertanyaan ya Pak, yang kita lihat saat ini adalah bagaimana metode guru mengajar itu tergantung pada dirinya masing-masing, sehingga misi-misi guru kadang berbeda. Contoh, di saat guru memberi tindakan terhadap peserta didik, itu bermacam-macam cara. Padahal kalau kita kemas dengan sama, maka ini menjadi sebuah tujuan yang baik. Kemudian berkaitan dengan yang ingin saya pertanyakan pada saat yang berbahagia ini, Pak Roy selaku guru penggerak ya, mudah-mudahan jadi penggerak beneran Pak. Jadi kita ada obat-obat begitu ya, diskusi yang resmi lah
istilahnya jangan diskusi di bawah pohon ya, tapi diskusi di ruangan. Betul. Di sana tempat yang sangat baik untuk diskusi berkaitan dengan memberikan kegiatan belajar mengajar anak-anak bangsa. Yang pertama Pak, saya mengambil beberapa poin yang tadi sudah Bapak sampaikan yang begitu luar biasa menurut saya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan guru penggerak Pak. Saya tertarik poin yang pertama yaitu belajar Pancasila. Nah, belajar Pancasila ini mungkin dikasih tekanan begitu Pak. Seperti apa mungkin Bapak terlebih dahulu yang mengetahui ya. Saya jujur guru penggerak baru ini saya mendengarkan nih. Guru penggerak ini guru apa gitu kan. Apakah ini guru menuju sebuah jabatan? Apakah guru memang ditugaskan untuk mereduksi hal-hal yang selama ini tidak bisa kita tangkap sama guru gitu ya Pak. Kemudian yang kedua, saya juga tertarik tadi Bapak memberi contoh seorang filosof Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional. Kalau saya tidak salah catat tadi bahwa seorang pendidik adalah menuntun, kemudian menghamba, kemudian diibaratkan sebagai petani Pak. Nah, ada 3 poin itu menurut saya penjelasannya mohon nanti diperjelas Pak. Itu yang dimaksud pendidikan menuntut itu seperti apa sih sesungguhnya gitu. Meskipun tadi sedikit Bapak sudah memberi sebuah gambaran contoh video ya. Kemudian yang menghamba itu seperti apa? Kadang-kadang kita guru minta dilayani bukan melayani. Kalau saya tangkap Bapak tadi menyampaikan materi ini adalah menghamba itu maksud kita melayani terhadap siswa, terhadap peserta ini. Begitu ya Pak ya. Menghamba kita melayani. Keberpihakan betul. Kemudian kalau petani filosofinya ini yang sederhana begitu. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini kalau saya tidak salah ya Pak ya, ini yang sangat terkenal seboyanya tokoh pendidikan ini adalah Ingarso Suntulodo Imadyo Mangkarso Tuturian Dayani. Kebetulan orang Jawa Pak, jadi agak pasti gitu begitu. Filosofinya persis Pak, yang seperti Bapak itu sampaikan. Cuman perbedaannya sih juga baru benar ini bahwa menuntut, menghamba dan ibadah petani. Tetapi kalau saya ambil maknanya ternyata sama Pak. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara dulu semboyanya Ingarso Suntulodo Imadyo Mangkarso Tuturian Dayani. Di depan kita memberi contoh. Di tengah kita harus bisa memberi toladan yang baik. Di belakang kita mendukung. Jadi apakah ini kolaborasi antara ini filosofi yang Bapak utarakan ini dengan yang lama ya nanti Bapak menjelaskan. Kemudian yang terakhir Pak, mohon maaf ya Pak ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan inquiry apresiatif Bagja ya Pak ya. Ini juga saya kalau boleh saya mengingat zaman kita dulu Pak, Bagja ini kan di ujungnya intinya adalah positif. Kalau tidak salah nih, dulu kita sering mendengarkan cara yang disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif gitu ya Pak ya. Kalau saya tidak salah. Nah oleh karena itu dari poin ini mohon dijelaskan kembali gitu Pak, supaya apa ya kita lebih tertarik itu menjadi diskusi yang menarik buat kita bersama. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pertanyaannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Satu dulu deh. Ya, tidak ada. Langsung saja Bapak dijawab pertanyaannya Pak Suyadi. Terima kasih sebelumnya Pak Suyadi. Banyak luar biasa, panjang sekali ya. Ya saya mencoba Pak ya, berbagi praktik kebaikan barangkali yang saya tangkap terkait bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila itu Pak ya. Pembentukan karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, barangkali lebih dikatakan bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah profil pelajar yang memiliki karakter, nilai budi pekerti, ya, nilai-nilai positif yang lainnya. Jadi kalau kita juga sekali mungkin nanti membuat, misalnya kita ambil contoh membuat visi-misi, gitu ya, dalam ciptakanlah belajar atau siswa yang berprofil Pancasila. Ya.
Sebenarnya kata profil Pancasila ini memiliki makna yang luas, makna yang sangat tak terbatas, yang di dalamnya memiliki nilai-nilai positif, Pak. Misalnya, makanya dalam hal lain ada juga pendapat bahwa ketika kita menyusun sebuah visi misi misalnya dan kita terapkan kata profil Pancasila. Karena apa? Karena profil Pancasila maknanya lebih luas. Ya. Ketika kita ingin membentuk anak berkarakter, anak berbudaya, kemudian yang religi, yang terampil, yang berwawasan kebangsaan, yang berwawasan global, itulah profil Pancasila. Itu. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana sih menciptakan anak yang berprofil Pancasila? Yaitu anak-anak yang memiliki karakter dan nilai-nilai positif. Ketika kita jabarkan sangat luas. Anak yang berkarakter, anak yang religius, anak yang terampil, anak yang mandiri, ya, anak yang berwawasan global, semua nilai positif yang terkandung pada setiap kalimat kebaikan, itulah siswa yang berprofil Pancasila. Barangkali itu singkatnya, Pak. Karena pertanyaannya banyak, langsung saja baik kedua. Tadi terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Ingatso Sunggulodo Iyomadyo Karso Tukuri Hadayani. Sebenarnya makna itu juga selaras dengan bahwa di dalamnya kalau kita makna satu-satu bahwa filosofi itu mengandung makna menuntun. Maksud menuntun sini, setiap anak dilahirkan memiliki karakter yang unik, Pak, yang unik. Ya, makanya ada anak ketika dilahirkan atau muncul masuk sekolah punya karakter yang beda-beda. Ada tadi membawa karakter pandai berbicara, ada anak yang membawa karakter pandai berhitung, ada anak yang pandai berseni, menari, bahkan ada anak yang pandai bersandiwara misalnya. Nah, tugas kita sebagai guru diterapkan dengan filosofi menuntun di sini adalah mengarahkan anak itu untuk berkembang sesuai dengan karakternya. Jadi jangan kita memaksakan, misalnya gini, kita sebagai wali kelas, kok anak ini nilai matematikanya jelek, kamu ini bodoh gitu ya. Kenapa teman-teman kamu ini nilainya bagus, kamu aja yang nggak bisa ini. Padahal di sisi lain ketika kita lihat, kok dia ternyata nilai seni paling tinggi. Kita lihat kok dia senang menari misalnya. Nah, kita harus menuntun dia agar sukses di menarinya ini, gitu. Karena tadi keunikan anak memiliki karakter yang masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Kita angkat ya, bukan juga berarti kita biarkan dia nilainya jelek di matematika tadi. Tapi kita arahkan lebih baik. Tapi yang nilai positif yang dia miliki, kita tuntun sehingga menjadi sesuatu nilai positif yang ada pada dirinya, gitu. Jadi dia punya nilai plus, artinya ketika anak ini punya nilai unik, ya, nilai unik yang sejak lahir, anak ini pandai misalnya tadi menari, maka ayo arahkan dia ke sana sehingga dia punya kesuksesan di menari ini. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Menghamba ini maksudnya mungkin kalau kata kita sebagai seorang muslim, nggak boleh kata menghamba itu diterapkan pada siswa. Gitu. Menghamba itu suatu kayaknya kita menyembah gitu ya, atau gimana lagi bahasanya menghamba kepada Allah gitu. Tapi barangkali ini hanya bahasa yang dikiaskan. Tapi kalau diimpor dalam bahasa Indonesia lebih pada berpihak, keberpihakan pada siswa, pada murid. Nah, di dalam filosofi ini Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa ketika kita ingin mengajar, membuat metode apapun di dalam sekolah, bahkan membuat aturan, sejatinya semua ada keberpihakan pada siswa. Ya. Jadi jangan ada keberpihakan pada siswa. Bahkan kita diperlukan ketika memulai pembelajaran di kelas. Tadi ada apa? Membuat keyakinan kelas. Anak-anak semua sebelum kita mulai belajar nanti, agar semua pelajaran dapat kita sampaikan dengan baik dan kalian bisa mendapatkan yang mendapat. Kira-kira menurut kalian pembelajaran bagaimana yang kalian inginkan dari Bapak? Gitu. Kira-kira kalau nanti teman-teman kalian yang telat, ya, bagaimana solusinya menurut kalian yang baik? Jadi kita ajak siswa itu senang
Ada pun ada aturan atau ada sebuah nilai positif, nilai kebijakan yang kita buat, ada kesepakatan bersama di situ. Ya, itulah tadi ini jamaah. Artinya semua apapun, baik dalam metode pembelajaran, baik dalam mengajar, bahkan dalam menegakkan kedisiplinan ketika di lapangan, ada keberpihakan pada siswa. Jangan sekali-sekali kita menghardiknya seolah-olah dia melakukan kesalahan yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita sering ini evaluasi buat saya juga. Kita menghakiminya di lapangan atau kita menjatuhkan mentalnya. Kamu ini begini gitu. Nah, kita menghukumnya sih. Alangkah baik ya, menurut Ki Hajar Dewantara ini tidak termasuk keberpihakan kepada siswa. Seharusnya kita tadi menyelesaikan dengan metode signifikan seperti kenapa kamu melakukan ini? Bapak tidak pernah sebelumnya melihat kamu seperti ini. Ya, ada nggak pelanggaran? Ada nggak keyakinan sekolah yang kamu langgar di sini? Misalnya jika mereka baca pakai sepatu putih sendirian, ada nggak pelanggaran sekolah, keyakinan sekolah yang kamu langgar? Oh iya Pak, saya tidak pakai sepatu hitam, seharusnya saya pakai sepatu putih. Ini saya akui bahwa saya berbuat kesalahan. Nah, itu salah satu sikap berpihak kepada siswa. Jadi biar saja dia mengakui yang salahnya sendiri kalau memang ketika itu kita memang diharuskan untuk memberikan punishment padanya. Tapi punishment dalam bentuk diskusi yang dia mengakui sendiri bahwa itu kesalahan dia. Begitu Pak. Menurut saya dalam penjabaran berpihak kepada siswa ada ini. Dan yang terakhir adalah guru ibarat petani. Ya. Jadi ibarat petani di sini kita menuntut sejatinya bahwa perjalanan siswa itu akan ke arah mana sudah ditentukan sebetulnya sama yang luas. Tetapi sebagai seorang guru, kalau ibarat petani kita nanam pohon cabai, sejatinya dia akan tumbuh sebagai pohon cabai. Tapi boleh jadi dalam perjalanannya akan ada rintangan yang menghalangi tumbuh kembangnya menjadi tumbuh kembang yang sehat dan subur sehingga berbuah yang banyak apa rumput-rumput yang merintangi sehingga segala gizinya dimakan rumput tadi sehingga dia boleh jadi bertumbuh tapi bertumbuh tidak maksimal. Nah, dalam menangani siswa dalam guru sebagai petani sini kita tuntut dia sesuai keunikan yang ada pada sejak lahir. Pasti Bapak Ibu ketika menjadi wali kelas atau guru ketika mengajar mungkin 1 atau 2 pertemuan sudah bisa membaca karakter siswa masing-masing. Nah, nilai positif yang ada pada dirinya kita tuntut ya. Kita tuntut untuk mengalir sehingga bisa memaksimalkan potensi positif pada dirinya yang di dalamnya boleh jadi ada rumput-rumput tadi. Mungkin temannya bisa jadi mempengaruhinya atau di lingkungan rumahnya atau di lingkungan bermainnya boleh jadi ada hal-hal yang bisa mempengaruhinya. Kita arahkan sehingga dia bisa memaksimalkan kelebihan yang ada di dia. Apakah dengan cara memberikan solusi, oh kamu bisa memperdalam ini dengan ketemu bapak ini, gitu ya. Oh kamu kayaknya pandai berolahraga, nah, kamu bisa maksimalkan dengan bapak pengajar kamu di bidang olahraga sehingga walaupun di bidang lain ternyata dia kurang, tapi dia punya prestasi di sini. Nah, barangkali itu Pak sejatinya bahwa guru sebagai petani nggak bisa berubah Pak pohon cabai jadi pohon kelapa, ya. Tapi kita nggak bisa berubah anak kita yang mungkin punya karakter mulai untuk harus terus nggak bisa juga arahkan saja dengan gaya bisa menjadi gaya positif dari diri mereka itu. Tadi yang terakhir apa ya Bu? Query belajar. Ya. Ada privasinya kan di Ya. Barangkali yang saya pahami metode apresiatif ini adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan pendekatan inquiry educatif, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dengan menunjukkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah baik. Jadi ketika kita mengajar atau membuat sebuah pola, apakah itu pola metode pembelajaran, kita ambil di sekolah kita hal baik, kita lakukan kolaborasi terkait menunjukkan hal baik apa yang bisa kita pertahankan, gitu ya, untuk mencari bagaimana hal tersebut bisa terus berkembang strateginya. Lalu dikaitkan dengan bagja itu, maka akan lebih kompleks karena hal bagja ini
akan mulai dari sisi pengidentifikasian. Saya ambil contoh tadi, teori bangsa itu terdiri dari 5, Pak. Apa 5-nya? Buat pertanyaan, ya, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi kita buat pertanyaan dulu. Misalnya kalau kita mau, misalnya kita punya siswa kita semuanya misalnya aktif, ya, aktif. Kita mau buat dulu pertanyaannya, kita mau bikin pola di metode belajar kita gimana? Kita gali pertanyaannya. Misalnya gini, apa sih yang kamu inginkan atau yang kamu ingin dapat dari Bapak ketika Bapak mengajarkan materi ini? Terus kita gali lagi, bagaimana bagaimana harapanmu, ya, ketika Bapak menyampaikan materi ini? Apakah dengan metode ceramah ataukah Bapak harus melengkapi dengan contoh-contoh? Jadi kita buat identifikasi masalahnya, kemudian buat pertanyaan dari hal yang kita ingin capai. Kalau dalam contoh yang tadi saya sampaikan, tadi metode belajar